Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi PPT kami pada MK Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Malahayati, SH-LLM. Namun, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Jud Hafizah 2005 10 116, Safina 2005 10 096, Rahmatun 2005 10 149, Liza Maifiza 2005 10 328. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas mengenai materi pengertian kewarganegaraan laut, di mana pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh Safina. Kepada Safina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang kewarganegaraan kapal. Pada umumnya, peraturan kewarganegaraan hanya mengatur tentang siapa yang termasuk warga negara dan siapa yang termasuk orang asing. Tidak mengatur tentang konsekuensi hukum dari status sebagai warga negara, baik itu status sebagai warga negara maupun sebagai penduduk mempunyai konsekuensi hukum, yaitu menyangkut hak-hak dan kewajibannya. Konsekuensi hukum tersebut diatur di luar peraturan perundangan kewarganegaraan, tersebar dalam berbagai peraturan perundangan, baik dalam lapangan hukum privat maupun hukum publik. Lalu terkait dengan status kewarganegaraan, sangat penting artinya bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual, terlebih dalam lalu lintas hukum internasional. Status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum internasional. Negara harus menetapkan syarat-syarat untuk mengajukan atribusi kewarganegaraannya pada kapal, syarat-syarat pendaftaran kapal-kapal di wilayahnya, dan syarat-syarat yang diperlukan bagi mereka untuk berhak mengibarkan benderanya. Kapal-kapal memiliki kewarganegaraan negara yang benderanya berhak mereka kibarkan. Harus ada hubungan substansial antara negara dengan kapal. Khususnya, negara harus secara efektif menjalankan yurisdiksi dan kontrolnya dalam hal-hal administratif, teknis, dan sosial atas kapal-kapal yang mengibarkan benderanya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh kawan saya sebelumnya, bahwa status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak untuk mendapat status kewarganegaraan. Setiap negara harus menetapkan persyaratan untuk pemberian kewarganegaraannya untuk kapal, untuk pendaftaran kapal di wilayahnya, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Pengaturan bendera pada kapal. Bendera yang sering kita lihat pada bagian buritan kapal kadang menimbulkan pertanyaan atas fungsi dari bendera itu sendiri. Di dalam United Nations Convention on Law of the Sea 1982 UNCLOS tidak terdapat peraturan ataupun kalimat yang jelas-jelas menyatakan kewajiban bagi kapal untuk memasang atau mengibarkan bendera pada kapalnya. Selanjutnya, pengaturan bendera dalam UNCLOS terdapat dalam pasal 1, yaitu tentang kebangsaan kapal, yaitu setiap negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal. Untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah,
dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara negara dan kapal itu. Setiap negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang perlukan itu. Pasal 92 tentang status kapal. Kenapa harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja? Dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh mengubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan kepemilikan yang nyata atau terjadi perubahan pendaftaran. Konvensi Laut Lepas Jenewa 1958 Pasal 51. Yang pertama, setiap negara harus menetapkan syarat-syarat untuk pemberian kewarganegaraannya kepada kapal-kapal, untuk pendaftaran kapal-kapal di wilayahnya, dan untuk hak-hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kewarganegaraan negara yang benderanya berhak mereka kibarkan. Harus dengan hubungan sejati antara negara dan kapal. Khususnya, negara harus secara efektif menjalankan yurisdiksi dan kontrolnya dalam masalah administratif, teknis, dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. Yang kedua, setiap negara harus mengeluarkan kepada kapal-kapal yang telah diberi hak untuk mengibarkan benderanya dokumen-dokumen untuk maksud itu. ILC Pasal 29 tahun 1956. Yang pertama, setiap negara harus menetapkan syarat-syarat pemberian rasionalitasnya kepada kapal-kapal untuk pendaftaran kapal-kapal di wilayahnya, dan hak untuk terbang adalah bendera. Kapal memiliki kewarganegaraan negara yang benderanya berhak mereka kibarkan. Namun demikian, untuk tujuan pengakuan karakter nasional kapal oleh negara lain, harus ada hubungan sejati antara negara dan kapal. Yang kedua, hak kapal dagang untuk mengibarkan bendera suatu negara dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pengusaha negara bendera tersebut. Baik, mungkin ini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.